Perempuan ini sebenarnya adalah seorang mumi yang usianya sudah ratusan tahun. Ia ditahan oleh pemerintah yang menemukan makamnya terkubur di sebuah padang pasir di daerah Irak. Ia dirantai dan disuntikkan cairan merkuri secara terus-menerus untuk menekan kekuatannya. Ada banyak tulisan-tulisan di tubuhnya dan ia memiliki 2 pupil di matanya. Jika dilepas, wanita ini akan mengeluarkan kekuatan yang begitu besar dan bisa membumi hanguskan dunia. Alkisah ribuan tahun yang lalu, seorang putri bernama Amanet adalah menjadi satu-satunya pewaris tahta kelak ketika nantinya Raja Fir'aun tiada, karena dia adalah satu-satunya anak Fir'aun saat itu. Dan Amanet yakin ia akan dipuja sebagai dewa yang hidup. Semua itu berubah ketika ternyata ibu tiri Amanet ternyata melahirkan seorang bayi laki-laki, dan seketika tahta dialihkan menjadi milik anak laki-laki tersebut. Amanet tak terima, kemudian memutuskan untuk balas dendam dengan melakukan perjanjian dengan dewa kematian bernama Set. Ia melakukan sebuah ritual memanggil dewa kematian itu agar dirinya bisa berkuasa. Dewa kematian itu datang memberikannya belati dengan batu merah di gagangnya. Ketika Amanet menyentuh belati tersebut, seketika badannya kerasukan dan muncul tulisan-tulisan kuno tersebut di seluruh tubuhnya. Kemudian pupil matanya berubah menjadi 2. Amanet terlahir kembali menjadi seorang monster. Ia kemudian menghabisi ayahnya sendiri dan bayi yang baru lahir tersebut. Namun perjanjian itu belum selesai. Ia bersumpah akan membawa iblis itu ke dunia manusia dalam tubuh seorang pria yang dipilihnya. Namun ketika Amanet akan menancapkan belati itu, ada orang-orang yang menembakkan obat bius ke tubuhnya. Karena dosa-dosanya, Amanet kemudian dimumikan hidup-hidup. Mumi Amanet kemudian dibawa pergi jauh dari Mesir dan dikubur di dalam sebuah lubang yang begitu dalam. Kembali ke masa kini, 2 orang tentara Amerika membolos dari tugasnya karena mereka memiliki misi untuk mencari sebuah harta karun. Pria ini adalah Nick dan Phil, kabur untuk mencari harta karun dari peta yang dicuri Nick sebelumnya. Namun dalam perjalanan, mereka malah terjebak oleh sekelompok teroris yang mengejar mereka. Mau tidak mau, akhirnya Phil menghubungi pihak tentara lain untuk menolong mereka yang terjebak di antara para teroris ini. Bala bantuan kemudian datang mendaratkan bom ke arah mereka, dan setelah itu para teroris itu kocar-kacir kabur dari sana. Karena ledakan tersebut terjadi longsor di dekat Nick dan Phil membuat mereka terjatuh terseret ke bawah tanah. Kemudian tanpa sengaja mereka menemukan ada sebuah patung mumi raksasa di dalam lubang tersebut. Ada sebuah makam rahasia yang mereka temukan. Para tentara Amerika kemudian sudah berkumpul di sana. Atasan mereka kemudian memarahi Nick dan Phil. Ia tahu bahwa Nick sering mencuri artefak-artefak kuno untuk dijual di pasar gelap. Tiba-tiba saja ada seorang wanita bernama Halsey yang tiba-tiba menampar Nick dan meminta peta yang dicuri Nick untuk dikembalikan. Halsey kaget ketika melihat ada sebuah makam Mesir kuno di daerah Irak, sangat jauh dari tempatnya seharusnya berada. Halsey kemudian mengajak Nick dan Phil untuk turun ke bawah bersamanya memeriksa makam tersebut. Di bawah, Nick tidak sengaja terkena air raksa yang menetes di atasnya. Halsey bilang orang Mesir kuno percaya air raksa mampu melemahkan roh jahat. Sembari mereka semakin masuk ke dalam, ketika Halsey sedang sibuk meneliti, Nick dan Phil malah sibuk mencuri benda-benda yang ada di sana. Nick melihat ada sebuah katrol yang saling terhubung di sana. Kemudian dengan santai ia menembak katrol tersebut yang langsung bergerak menarik sesuatu yang ada di dalam kolam merkuri tersebut. Benar saja, ternyata ada sebuah peti yang terkubur di dalam kolam tersebut dengan bentuk yang mengerikan. Tapi tiba-tiba ada banyak laba-laba datang bermunculan di sekitar mereka. Phil tidak sengaja tergigit salah satu laba-laba. Nick yang memandangi peti tersebut tiba-tiba mendapatkan sebuah memori aneh di mana ada seorang wanita cantik di depannya. Itu adalah Putri Amanet yang berterima kasih kepada Nick karena sudah membebaskannya. Peti itu akhirnya diangkat oleh pihak tentara Amerika untuk dibawa dan diteliti. Namun anehnya ada banyak burung gagak hitam berterbangan di dekat mereka. Ketika peti itu akan dimasukkan ke dalam pesawat, ada sebuah badai pasir datang di belakang mereka. Pada akhirnya pesawat berhasil terbang tepat waktu di tengah badai pasir tersebut. Di dalam pesawat, Phil yang sebelumnya digigit laba-laba perlahan-lahan tewas tanpa ada yang mengetahuinya. Saat semua orang diam, Phil tiba-tiba melakukan hal aneh di mana ia mencoba melepaskan ikatan di peti tersebut. Ia juga menusuk atasannya sendiri yang mendekat kepadanya berkali-kali. Mereka semua mencoba menyadarkan Phil, tapi Phil malah berganti akan menyerang mereka semua. Akhirnya Nick melepaskan tembakan dan barulah akhirnya benar-benar menewaskan Phil. Terjadi hal aneh lain di mana pesawat mengalami gangguan karena ribuan burung gagak tiba-tiba terbang menyerang pesawat mereka. Pesawat itu kemudian oleng dan akan jatuh. Nick membantu Halsey memasangkan parasut satu-satunya kepadanya dan melepaskannya. Sedangkan Nick pasrah ketika pesawat itu akhirnya jatuh meledak ke daratan.
Akibat membawa mumi yang memiliki energi jahat yang begitu kuat, sebuah pesawat mengalami teror di mana akhirnya jatuh dan menewaskan beberapa orang di dalamnya. Salah satu penumpang bernama Nick awalnya adalah salah satu yang tidak selamat, namun tiba-tiba pria itu terbangun dan ternyata dirinya masih hidup. Ketika pria itu bangun, ia juga melihat sosok temannya Phil di sana yang sebelumnya tewas di pesawat mereka karena digigit laba-laba ketika mereka mengambil mumi itu. Di tempat berbeda, dua orang polisi sedang memeriksa puing-puing bekas pesawat mereka yang jatuh. Salah satu polisi menemukan peti yang terjatuh yang sebelumnya berada di pesawat itu. Kemudian ia membuka peti tersebut dan menemukan ada mumi yang terbungkus di sana. Tapi tiba-tiba mumi itu terbangun tanpa polisi itu sempat menyelesaikan kalimatnya. Temannya mendengar suara tersebut. Ia mencari keberadaan rekannya dan menemukan dirinya sudah berbentuk mumi kering setengah hidup. Lalu muncul sosok mumi tersebut dan menghisap sari-sari kehidupan polisi ini sampai tubuhnya mengering seperti rekannya itu. Mumi ini ternyata adalah Putri Amanet yang selama ini dikubur hidup-hidup setelah sebelumnya ia bersekutu dengan iblis untuk menjadi penguasa Mesir. Amanet kemudian mengucapkan sebuah kata yang akhirnya membangunkan kedua polisi tersebut yang menjadi mumi. Mereka berangkat seperti zombie mengiringi Amanet dan melihat ada sebuah gereja di dekat mereka. Halsey mencoba menanyakan Nick kenapa dirinya masih bisa hidup. Yang tentu Nick sendiri pun heran kenapa ia bisa selamat. Halsey kemudian menceritakan bahwa dirinya diutus oleh atasannya mencari sebuah peti kuno seorang putri yang namanya disembunyikan dalam sejarah. Ia juga mencari sebuah belati yang memiliki batu merah di gagangnya. Belati itu diyakini bisa membangkitkan dewa kematian bernama Set. Tapi sayangnya batu merah itu menghilang dari gagangnya dan batu merah itu disembunyikan oleh pasukan salib di sebuah tempat di London ketika Inggris menginvasi Mesir. Sebelumnya, sekelompok ilmuwan menemukan sebuah makam kuno ketika di London sedang melakukan penggalian untuk jalur kereta api. Mereka meyakini makam itu yang membimbing mereka menemukan makam Putri Amanet. Halsey yakin makam yang mereka temukan saat di Irak itu adalah mumi Putri Amanet. Itulah yang membuat Nick bisa selamat di pesawat tersebut. Diam-diam sebenarnya perhatian Nick teralihkan dari sosok arwah Phil yang terus memanggil-manggil Nick. Jadilah Nick pergi untuk menemui sosok Phil tersebut di toilet. Mengira ini adalah hayalan, Phil meyakinkan Nick yang dilihatnya benar-benar sosok Phil temannya. Phil mengingatkan Nick bahwa dirinya dikutuk, begitu pula dengan Nick. Dan Phil yakin Putri Amanet memiliki rencana terhadap tubuh Nick. Ketika Nick keluar, ia dikagetkan ada sosok mumi berjalan ke arahnya membawa pasukan tikus-tikus untuk menyerang Nick. Nick dikerubuni tikus-tikus itu, namun ternyata itu hanyalah hayalan Nick saja ketika Halsey mencoba menyadarkan Nick. Nick kemudian menceritakan kepada Halsey ia melihat sosok Amanet di dalam mimpinya. Ia kemudian mengajak Halsey untuk ikut bersamanya ke tempat puing-puing pesawat jatuh. Namun ketika mereka di sana, Nick malah membawa mereka ke gereja yang ada di dekat lokasi kecelakaan pesawat sebelumnya. Di dalam, Nick kemudian kembali melihat sosok mumi itu yang adalah Putri Amanet sendiri. Dan tiba-tiba ada sekelompok mumi yang menculik Nick dan membawa Nick ke sebuah tempat dan membaringkannya. Amanet datang untuk menyerang Nick. Ia kemudian memecahkan patung di dekatnya dan mengambil sebuah belati. Ketika ia akan menancapkan belati tersebut, ia terhenti karena melihat batu merahnya hilang. Amanet yang kesal kemudian melihat ke arah pintu di mana Halsey yang datang memanggil Nick. Nick kemudian berteriak menyuruh Halsey untuk segera lari dari sana. Halsey gagal kabur karena Amanet berhasil menahannya. Dengan pertolongan Nick, ia berhasil menyelamatkan Halsey dari Amanet. Mereka berdua kemudian kabur menggunakan mobil. Tapi berapa kali pun mereka berputar, mobil itu hanya membawanya kembali ke gereja tersebut karena pikiran Nick sudah dikontrol oleh Amanet untuk kembali kepadanya. Nick kembali mengendarai mobilnya pergi, tapi ada beberapa zombie yang menyerang mereka. Sampai akhirnya mobil tersebut terjatuh ke jurang. Sosok Amanet sudah ada di sana. Halsey sudah hampir akan disedot sehari kehidupannya sampai tiba-tiba ada sesuatu yang menarik Amanet menjauh. Amanet ditembak menggunakan bius ke arah badannya. Ia ditembak berkali-kali oleh para pasukan itu. Mereka semua mencoba menahan Amanet, namun ternyata Nick juga dibius oleh salah satu anggota tersebut. Nick kemudian dibawa ke sebuah ruangan di mana ia menemukan banyak hal aneh tersimpan di sana. Nick bertemu dengan seorang dokter sekaligus ilmuwan bernama Dr. Jekyll. Dr. Jekyll memiliki minat mencari artefak-artefak kuno. Ia bercerita ia memiliki sebuah penyakit misterius di mana saat itu wajahnya tiba-tiba menghitam. Ia diharuskan menyuntikkan sebuah cairan ke dadanya agar penyakitnya bisa ditenangkan. Dokter itu kemudian membawa Nick bertemu dengan Amanet yang dirantai dan dialirkan cairan merkuri untuk melemahkan kekuatannya.
Wanita ini adalah mumi yang berusia ratusan tahun yang ditahan pemerintah dan dialiri air merkuri ke dalam tubuhnya untuk melemahkan kekuatannya. Pria bernama Nick ini diyakini dikutuk oleh Amanet dan tubuhnya dijadikan wadah untuk membangkitkan dewa kematian bernama Seth. Dr. Jekyll yang menahan Amanet yakin ia bisa menyembuhkan kutukan Nick, tapi Amanet menyalahnya dan berkata mereka tidak bisa mengubah takdir. Amanet akan membantu Nick menjadi seorang dewa yang bisa menguasai dunia. Bersama Amanet mereka akan menjadi tidak terkalahkan. Tiba-tiba Amanet berteriak kencang karena air merkuri yang masuk ke dalam tubuhnya. Anak buah Dr. Jekyll akhirnya berhasil menemukan batu merah milik dewa kematian di sebuah peti yang mereka temukan. Nick kemudian menemui Dr. Jekyll memintanya untuk menghilangkan kutukan dalam tubuh Nick, tapi ternyata dokter itu berbohong. Halsey yang sebelumnya mencoba berbicara kepada Amanet mengetahui hal tersebut. Dokter itu ternyata mencoba menghabisi Nick dengan mencoba menusukkan belati yang mereka temukan dan dipasang batu merah itu untuk melihat reaksi apa yang akan timbul kepada tubuh Nick. Nick yang marah kemudian mengambil obat Dr. Jekyll. Dr. Jekyll mulai kesakitan dan tubuhnya mulai menghitam. Di tempat berbeda, ternyata Amanet mencoba memanggil salah satu laba-labanya dan menyuruh laba-laba itu masuk ke dalam telinga salah satu petugas. Dr. Jekyll menyuruh Nick untuk lari dari ruangan itu. Namun Dr. Jekyll gagal menyuntikkan cairan itu ke tubuhnya. Nick gagal keluar dan terkunci di dalam bersama sosok Dr. Jekyll yang sudah berubah. Sosok lain dari dokter ini begitu kuat dan ia ingin mengajak Nick bekerja sama untuk menjadikan Nick menjadi dewa kematian dan bersama-sama menguasai dunia. Amanet yang berhasil mengontrol salah satu petugas membuat petugas itu bergerak melepaskannya. Kemudian Amanet memuntahkan cairan merkuri itu dari tubuhnya. Nick berhasil kabur berkat Halsey. Halsey mengajak Nick bersama-sama menghancurkan batu merah itu sebelum Amanet mengambilnya. Amanet yang melihat mereka kemudian mencoba kabur dan berhasil lepas dari rantai yang mengikatnya. Amanet kemudian mengucapkan mantra memanggil badai pasir. Seketika sekeliling mereka berubah dan badai pasir itu mulai menyerang kota tersebut. Nick dan Halsey mencoba lari dari badai tersebut. Salah satu petugas mendapatkan kabar Amanet sedang menuju ke arah mereka mengambil batu merah itu. Kota sudah hancur karena kini Amanet berhasil melepaskan kekuatannya menghancurkan kota tersebut. Nick bersama Halsey yang mencoba kabur dari badai itu tiba-tiba melihat sosok Vale untuk mengikutinya. Vale membawa Nick ke tempat batu merah itu berada. Tiba-tiba di tempat pembongkaran makam-makam yang mereka gali terbuka dan mumi-mumi yang ada di dalamnya bangkit karena Amanet yang memerintahkan mereka untuk bangun. Nick kabur ketika banyak zombie berdatangan mengejarnya dan berhasil bertemu dengan Halsey lagi. Mereka mencoba kabur dari kejaran zombie-zombie itu. Di satu sisi Amanet berhasil datang dan mengambil batu merah milik dewa kematian. Ia menyatukan batu merah itu ke gagang belati tersebut. Nick bersama Halsey dikagetkan sosok mumi yang membawa mereka masuk ke dalam sebuah air. Nick mencoba melepaskan mumi itu dari Halsey dan menyelamatkannya dan mereka berhasil naik ke atas. Namun ia melihat sosok Amanet ada di sana. Ia tiba-tiba menarik Halsey masuk ke dalam air. Nick mencoba mengejarnya tapi akhirnya gagal. Ia dikepung oleh mumi-mumi yang diperintahkan Amanet. Nick berhasil mendapatkan tubuh Halsey kemudian menariknya ke atas. Sesampainya di atas, Nick ditarik oleh sekelompok mumi-mumi itu. Namun sayang Halsey sudah tidak bisa diselamatkan. Nick mulai linglung ketika Amanet mendekat kepadanya dan meminta Nick untuk menyerahkan dirinya. Nick kemudian menyerang Amanet namun sia-sia karena Amanet yang begitu kuat. Tapi ketika pertengkaran mereka terjadi, diam-diam Nick mencuri belati yang dimiliki Amanet itu. Ketika Nick terlempar, ia kemudian mencoba menghancurkan batu yang ada di belati itu. Amanet mencoba memujuk Nick kalau dirinya akan kehilangan kesempatan menjadi dewa kematian dan bisa membangkitkan orang mati. Nick sempat terdiam memandangi tubuh Halsey terbujur kaku. Kemudian tiba-tiba Nick menusukkan belati itu ke tubuhnya sendiri. Terjadi sebuah reaksi kepada tubuh Nick. Benar saja, tak lama setelah itu Nick pun menjadi dewa kematian tersebut dan menghancurkan belati itu bersama batu merahnya. Nick mendekat kepada Amanet tapi tiba-tiba memori lama Nick bermain di kepalanya. Amanet mencoba mengalihkan perhatiannya tapi pada akhirnya Nick kemudian mengontrol tubuhnya dan mencium Amanet untuk menyerap sari-sari kehidupan dalam tubuhnya. Amanet pun tewas kembali menjadi mumi kering. Nick mendekat ke arah Halsey kemudian memeluknya. Nick berusaha membangkitkan Halsey lagi kemudian ia berteriak berubah menjadi mengerikan menyuruh Halsey bangun. Dan benar saja Halsey kemudian hidup kembali. Ketika Halsey bangun sosok Nick tidak ada di sana namun ia melihat tubuh Amanet yang sudah menjadi mumi kering. Halsey melihat Nick sedang meringkuk dalam kegelapan. Tapi ketika Halsey mendekat, Nick meminta untuk jangan ke arahnya. Ia berkata ia sudah bukan Nick yang dulu, karena kini ia adalah seorang dewa kematian. Tiba-tiba sekelompok petugas datang ke arah mereka, tapi ketika Halsey berbalik ke arah Nick, Nick sudah menghilang dari sana. Mumi Amanet kemudian dibawa kembali oleh pasukan Dr. Jekyll dan ditutup kembali ke dalam peti yang direndam dengan air merkuri. Nick di satu sisi menghidupkan sahabatnya lagi yakni Vale untuk menjelajahi Mesir mencari tahu apa yang terjadi kepada dirinya.